dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Handini SKMMkes. Saya merupakan dosen program studi refraksi optisis di Kesekli Semarang. Saya bergabung di program studi refraksi optisis di Kesekli Semarang sejak tahun 2010. Saya menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro pada peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dan lulus pada tahun 2010. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan magister saya di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro pada program studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dan lulus pada tahun 2013. Pada perjalanan karir saya banyak berkecimpung di bidang pengajaran, terutama pada bidang kesehatan masyarakat. Sepanjang karir saya menjadi dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, seperti ilmu kesehatan masyarakat, administrasi kesehatan dan sistem rujukan, etika profesi, epidemiologi, higien sanitasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penilaian persepsi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Administrasi Kesehatan dan Sistem Rujukan dengan kode RO207. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada pada program studi refraksi optisis yang akan ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Bobot mata kuliah Administrasi Kesehatan dan Sistem Rujukan adalah 2 SKS dengan waktu 2 kali 50 menit untuk setiap kali tatap muka. Mata kuliah Administrasi Kesehatan dan Sistem Rujukan disusun berdasarkan Rancangan Pembelajaran Semester atau RPS. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu upaya bangsa Indonesia untuk mencapai derajat kesehatan yang harus dipahami oleh semua tenaga kesehatan. Sistem rujukan merupakan upaya penata laksana pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk untuk ke tempat yang lebih lanjut dan menyeluruh. Kegiatan belajar mengajar mata kuliah ini menuntut keaktifan mahasiswa di dalam kelas dan diberikan penugasan, baik berupa penugasan individu maupun penugasan kelompok. Sehingga mahasiswa dapat lebih memahami apa yang dipelajari pada mata kuliah Administrasi Kesehatan dan Sistem Rujukan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Administrasi Kesehatan dan Sistem Rujukan adalah: pertama, mahasiswa mampu menguasai teori administrasi pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori pelayanan kesehatan masyarakat. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pada optik. Dalam satu semester, mahasiswa akan menempuh perkuliahan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka di dalam kelas, 2 kali evaluasi, yaitu evaluasi ujian tengah semester atau UTS pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester atau UAS pada pertemuan ke-16. Pada PDD UKT-PT bidang pengajaran akan menyampaikan materi pada tatap muka kedua. Materi pada tatap muka kedua memiliki kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan administrasi dan manajemen. Aktivitas yang dilakukan mahasiswa pada saat perkuliahan yaitu mahasiswa mendengar, menulis, dan bertanya tentang materi yang disampaikan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan 3 pendekatan, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode ini berbasis pada Student Center Learning, di mana delivery menyampaikan bahan tayang seperti PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan atau buku referensi melalui tatap muka di dalam kelas. Interaction dilakukan melalui diskusi di dalam kelas. Assessment melalui tugas individu atau tugas kelompok dan kuis. Pada perkuliahan Administrasi Kesehatan dan Sistem Rujukan, terdapat bobot penilaian untuk aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Di antaranya, bobot nilai aktivitas partisipatif 20%, bobot nilai tugas 20%, bobot nilai presentasi 20%, bobot nilai kuis 10%, bobot nilai UTS 10%, bobot nilai UAS 20%. Pada pertemuan ini, referensi yang dapat digunakan adalah buku dari Azrul Aswar, serta mahasiswa dapat melihat melalui jurnal nasional mengenai administrasi kesehatan.
Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah Administrasi Kesehatan dan Sistem Rujukan dengan pokok bahasan pengertian administrasi, pengertian manajemen, pengertian administrasi kesehatan, hubungan administrasi dan manajemen, serta fungsi administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Oke, ketemu lagi ya. Sebelum mulai perkuliahan, kita bisa berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai kuliah, jangan lupa untuk absensi dulu ya. Nanti silahkan absensi dulu untuk tanggal hari ini. Baik, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah administrasi dan sistem rujukan. Minggu lalu saya sudah sempat menyinggung ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas apa. Mungkin ada yang tahu dulu apa itu administrasi? Oke, ada yang masih ingat mengenai administrasi itu apa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Administrasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama agar efektif dan efisien. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi dalam perkuliahan hari ini harapannya nanti teman-teman mampu untuk memahami dan menjelaskan administrasi dan manajemen. Nah, hari ini kita akan membahas materi administrasi, kemudian manajemen, administrasi di bidang kesehatan, kemudian hubungan antara administrasi dan manajemen, serta fungsi administrasi terutama pada bidang refraksi optisi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi dalam perkuliahan ini harapannya teman-teman mampu menjelaskan dan memahami apa itu administrasi dan manajemen. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas materi-materi yaitu administrasi, kemudian manajemen, administrasi pada bidang kesehatan, hubungan antara administrasi dengan manajemen, serta fungsi administrasi terutama pada bidang refraksi optisi. Oke, tadi sudah ada yang memaparkan apa itu administrasi. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu manajemen? Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu? Oke, tadi sudah dipaparkan sedikit mengenai apa itu administrasi. Sekarang ada yang tahu apa itu manajemen? Saya, Bu. Silakan. Manajemen adalah inti dari administrasi. Oke, terima kasih. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi. Jadi pusatnya itu di manajemen itu sendiri. Nah, kemudian untuk administrasi itu sendiri, administrasi mempunyai pengertian bahwa keseluruhan proses. Jadi ini menyangkut semua ya, menyangkut semua proses pelaksanaan kegiatan di mana dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya, dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini poinnya adalah sudah ada tujuan sebelumnya. Kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, itulah yang disebut dengan administrasi. Oke, jadi kalau tadi pengertian administrasi secara umum, nah menurut Asrul Aswar, jadi tokoh administrasi kesehatan, mengemukakan bahwa administrasi itu berasal dari kata ad dan minister, di mana ad itu sendiri berarti pada dan minister berarti melayani. Ya, di sini disebutkan. Nah, administrasi itu sendiri diartikan oleh Asrul Aswar bahwa upaya mencapai tujuan yang diinginkan dengan menciptakan lingkungan kerja yang menguntungkan. Jadi kalau Asrul Aswar mengatakan ada lingkungan kerja yang menguntungkan. Poinnya di sini. Oke, selanjutnya untuk definisi manajemen. Jadi tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Definisi manajemen ini berfokus pada keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan. Jadi poinnya di sini untuk manajemen keterampilan untuk memperoleh hasil dalam mencapai tujuan. Jadi ini lebih kepada keterampilannya. Nah, di dalam pengelolaan manajemen dan administrasi perlu adanya kita kepemimpinan. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang. Jadi harus ada yang mempengaruhi terlebih dahulu, kemudian untuk bekerja sama menuju kepada satu tujuan. Ya, jadi harus mempengaruhi untuk bekerja sama menuju satu tujuan tertentu yang telah diinginkan bersama. Jadi ada tujuan bersama, ada leadernya untuk mempengaruhi untuk mencapai tujuan tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau belum, untuk memperjelas apa itu manajemen dan apa itu administrasi, kita akan diskusi dan saya akan bagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Silahkan dibagi ke 2 kelompok, kemudian
nanti salah satu memaparkan pada hasil diskusi tersebut. Oke? Aktivitas. Yang lain ikutin. Nggak usah diapain. Oke, sudah selesai untuk diskusinya? Sudah. Gimana hasil diskusinya untuk kelompok manajemen dan untuk kelompok administrasi? Siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok saya. Oke, silakan kelompok dari administrasi ya? Ya, Oke, silakan. jadi dari diskusi kami mendapatkan 5 poin yang akan kami paparkan di sini. Poin yang pertama adalah proses mengelola keseluruhan secara efektif. Yang kedua, didefinisikan sebagai suatu tindakan mengelola keseluruhan organisasi dan sekelompok orang. Poin yang ketiga, berfokus pada perbuatan bermanfaat terbaik yang memungkinkan dari sumber daya organisasi. Dan yang keempat, lebih berhubungan dengan penyusunan kebijakan dan pemantauan tujuan. Yang terakhir itu, fokus dari administrasi ini adalah level tertinggi. Oke. Jadi tadi poin-poinnya adalah untuk administrasi ini berada pada level tertinggi. Oke, kemudian kelompok manajemen silakan. Siapa yang mau presentasi? Saya. Oke. Dari diskusi kelompok kami, pengertian manajemen adalah aktivitas pada tingkat fungsional dan bisnis, tindakan menyelesaikan pekerjaan melalui yang lainnya, secara sistematis dalam mengatur orang dan hal-hal dalam organisasi, dan juga berfokus pada pengelolaan orang dan pekerjaan tentang rencana tindakan. Nah, untuk view-nya, pengertian manajemen adalah aktivitas pada tingkat fungsional dan bisnis. Oke, tadi sudah disebutkan ya dari kelompok manajemen ada beberapa perbedaan antara manajemen dan administrasi. Oke, jadi hasil diskusi tadi kita bisa mengetahui apa itu administrasi dan apa itu manajemen. Nanti silakan dipaparkan dari grup administrasi apa point view dari administrasi, kemudian manajemen juga apa point view dari manajemen. Sebelum kita masuk ke pembahasan administrasi kesehatan. Ya. Oke, silakan dari grup administrasi, point view dari administrasi itu adalah Fokus administrasi adalah pada level tertinggi. oke. Jadi berdasarkan hasil diskusi tadi, point view dari grup administrasi, pengertian administrasi tadi Mbak Pada Aya? level tertinggi. Oke. Kemudian untuk manajemen, Aktivitas pada tingkat fungsional dan bisnis. oke. Oke, setelah itu kita akan masuk ke poin administrasi kesehatan. Kita akan belajar apa itu administrasi pada bidang kesehatan khususnya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas beberapa pengertian dari administrasi, kemudian manajemen. Nah, kita akan aplikasikan apa itu administrasi pada bidang kesehatan khususnya. Nanti kita akan merujuk lagi lebih spesifik untuk dunia refraksi optisi sesuai bidang program studi kita. Nah, apa itu administrasi kesehatan? Kita punya tokoh Asrul Aswar di mana mengemukakan bahwa administrasi kesehatan adalah kegiatan administrasi yang diterapkan pada upaya kesehatan demi tercapainya suatu keadaan yang sehat. Jadi tujuannya adalah suatu keadaan yang sehat. Atau disebutkan juga bahwa administrasi kesehatan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi di dalam kegiatan administrasi kesehatan itu ada yang namanya perencanaan, ya harus direncanakan untuk sebuah kegiatan itu, kemudian pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Nah, ini fokusnya pada bidang kesehatan atau sering kita sebut dengan istilah POAK, planning, organizing, actuating, kemudian controlling. Nah, kita nanti akan mengupas apa itu planning, apa itu organizing, kemudian apa itu controlling. Oke, kita masuk ke administrasi kesehatan, kita masuk kepada aplikasi dunia kita refraksi optisi. Nah, supaya lebih jelas dan lebih paham mengenai POAK ini, kita akan berdiskusi bagaimana untuk mendirikan sebuah optik ya, yang kita kenal optik untuk dunia kerja kita itu digunakan POAK-nya seperti apa. Nah, planning apa yang harusnya kita lakukan di dalam mendirikan sebuah optik? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan.
Pada saat mendirikan optik, kita harus mempunyai rencana planning seperti survei, penentuan tempat, modal, dan harga bahan. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kalau tidak ada yang menambahkan, untuk kegiatan organizing pada sebuah pendirian optik, ada yang bisa memberikan penjelasan atau memberikan contoh kegiatan apa saja yang ada di dalamnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Pemilihan karyawan, pemilihan tenaga ahli, atau tenaga RO yang kompeten. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kegiatan controlling. Controlling di dalam sebuah pendirian optik, ada yang bisa memberikan contoh kegiatan apa saja yang ada di dalamnya mungkin? Saya, Bu. Silakan. Pengawasan kualitas pelayanan. Oke, ada lagi mungkin? Belum. Oke. Untuk kegiatan POAK yang selanjutnya tadi sudah apa saja? Planning, kemudian organizing, kemudian controlling. Yang terakhir adalah actuating. Ada yang bisa memberikan contoh untuk actuating itu apa? Oke, silakan. Yuk, mulai Bu. Kamera roll action. Oke, tadi sudah disampaikan apa saja tadi kegiatan di dalam pendirian optik, mulai dari planning, kemudian organizing, kemudian tadi ada controlling, dan yang terakhir ada actuating. Ada yang bisa memberikan contoh untuk actuating apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Actuating adalah kerjasama antara pimpinan dan bawahan serta sebaliknya. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah kita bahas untuk POAK di dalam sebuah pendirian optik, tadi mulai dari planning, organizing, controlling, actuating. Nah, tadi untuk di planning ada apa saja ini? Kita dalam pendirian sebuah optik, planningnya adalah kita harus survei dulu, kemudian penentuan tempat, ya, kita memilih tempat dulu. Apakah tempat itu layak untuk kita dirikan optik atau tidak? Kemudian tempatnya wajib strategis. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang lebih, kita harus cari untuk tempat yang strategis. Kemudian modal, kita perhitungkan juga modalnya. Kemudian ada harga bahan. Harga bahan yang akan kita jual itu bagaimana? Jangan sampai harga bahan yang kita jual itu terlalu tinggi sehingga kita nantinya tidak mendapatkan untung atau laba, karena di sini juga ada perhitungan laba. Kemudian kita tentukan harga jual. Kita tentukan harga jual, kita itu harus melihat pasar kita. Jadi bagaimana customer kita nantinya, kita tentukan harga untuk menentukan harga jualnya. Kemudian di organizing itu ada apa saja? Mulai dari pemilihan karyawan, ya. Kemudian tenaga RO-nya itu pastikan tenaga RO itu berkompeten. Artinya dia harus punya sertifikat dulu. Kalau nggak punya sertifikat, kita skip, kita cari yang punya sertifikat, karena untuk mendirikan sebuah optik kita harus punya sertifikat tenaga RO. Kemudian kualitas barang atau display. Yang terakhir adalah sarana prasarana. Sarana prasarana ini apa saja sih yang wajib ada di dalam sebuah optik? Nah, untuk kegiatan actuating di sini apa saja? Kerjasama antara pemimpin dan bawahan. Nah, pemimpin dan bawahan. Jadi pemimpin dan bawahan itu baik searah maupun dua arah, antara atasan dengan pimpinan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan, sesama pimpinan. Bagaimana nantinya kerjasama itu terjadi? Kemudian harus menciptakan iklim kerja yang senyaman mungkin. Nah, untuk controlling tadi sudah disebutkan siapa tadi? Controlling ada apa saja di sini? Pengawasan kualitas pelayanan. Kita itu kan optik yang dijual tidak hanya sebuah barang, tapi juga pelayanan, sehingga kita juga harus memperhatikan sebuah pelayanan itu. Jangan sampai kita harapannya nanti kita tidak ada komplain atau zero komplain idealnya, tapi tidak mungkin kita memungkiri adanya komplain. Nah, sehingga kita perlu meminimalkan komplain. Di sini intinya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Di sini saya ingin menanyakan apa yang akan terjadi jika salah satu dari quotes ini tidak berjalan dengan lancar atau tidak dilakukan? Ya, jadi kalau salah satu dari POAK itu tidak berjalan, padahal setiap tahapan POAK itu saling berkaitan, sehingga mereka salah satu sama lain saling beriringan. Kalau tidak, salah satunya saja tidak berjalan, itu tahapan akan menciptakan kesinambungan atau ketidakseimbangan dan berpotensi menimbulkan masalah. Jadi salah satu misalkan dari planning jalan, kemudian organizing jalan, controlling nggak jalan, itu nggak bisa. Jadi salah satu nanti menimbulkan berpotensi menimbulkan masalah baru. Seperti itu.
Jadi makanya untuk POAK ini antara planning, organizing, controlling, actuating harus jalan bersamaan seperti itu. Oke, jadi dari POAK tadi kita sudah implementasikan di dalam pendirian sebuah optik ya. Nah, sehingga kita dapat melihat atau kita dapat menyimpulkan, bukan menyimpulkan sih, kita dapat menentukan apa sih manfaat penerapan administrasi kesehatan. Dari tadi kita sudah bisa merumuskan manfaat dari administrasi kesehatan itu sendiri. Yang pertama, dengan adanya administrasi kesehatan kita dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan secara tepat dan sesuai. Kemudian yang kedua, terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan baik. Harapannya dengan adanya administrasi kesehatan, pelayanan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat dikelola sumber daya organisasi yang relatif terbatas sehingga ukuran yang efisien dan efektif. Nah, untuk ruang lingkup administrasi kesehatan ini mencakup semua fungsi administrasi ya tadi, fungsi administrasi tadi mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, oke, dan pengawasan. Jadi selain diawasi, kita diawasi, dikontrol, kemudian kita evaluasi lagi, kita tindak lanjutnya apa. Ya, sampai muncul kepada tindak lanjut. Itulah untuk mengukur bagaimana sebuah kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik. Kemudian, nah, mencakup semua pelayanan kesehatan ini berdasarkan sifatnya. Nah, pada bidang kesehatan kita orientasinya kepada promotif, kemudian preventif. Promotif tadi kita mempromosikan, kemudian preventif itu lebih kepada preventif, ada yang tahu apa? Pencegahan kesehatan. Kemudian kuratif, pengobatan, dan rehabilitatif berdasarkan bentuk pelayanan kesehatan. Nah, kita lanjut. Oke, jadi untuk di dalam kegiatan administrasi kesehatan ada beberapa kegiatan di dalamnya, yaitu ada manajemen, ada kepemimpinan, kemudian ada hubungan antar manusia, serta ada batasan organisasi. Oke, sampai sini sudah cukup jelas atau makin bingung atau bagaimana? Cukup jelas. Alhamdulillah. Nah, sampailah kita kepada pengunjung perkuliahan. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan pada perkuliahan ini, mungkin ada yang bisa membacakan? Saya. Oke, silakan. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini, administrasi dalam kesehatan mengarah pada pelayanan kesehatan, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara pembangunan kesehatan. Oke, terima kasih. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.